Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum, pemirsa Insan TV yang berbahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya. Kita memuji Allah atas segala kenikmatan, kebaikan dan keberkahan yang Allah terus dan terus berikan kepada kita semua. Sampai saat Allah memberikan ujian kepada kita pun, itu merupakan kebaikan bagi kita. Allah ingin memberikan kebaikan dengan cara Allah. Yang terkadang cara Allah menurut pandangan kita tidak kita senangi. Namun di balik itu Allah ingin memberikan sesuatu hal yang lebih. Ingin memberikan kebaikan-kebaikan yang lain yang ingin Allah berikan kepada kita. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita pada saat ini adalah mampu beribadah. Mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu menyembahnya, menjalankan syariatnya, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah mampu kita laksanakan, meninggalkan larangan-larangannya, dan hari-hari ini pun kita semakin diuji oleh Allah. Di saat masjid-masjid atau sebagian masjid pun ditutup, kita tidak mampu sholat di masjid itu lagi. Sholat berjamaah, sebagian sholat Jumat. Namun pada intinya kita masih Allah berikan nikmat untuk beribadah. Maka insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari ibadah apa yang paling afdal. Sebelum kita sebutkan ibadah apa yang paling afdal, perlu kita fahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta ini, ketika Allah menetapkan segala urusan, memerintah, memberikan larangan, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam kitab suci dan syariat-syariat melalui para rasulnya, serta ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya thawab, pahala, dan juga adanya iqab, hukuman, itu semua kalau kita cermati kembali kepada satu perkara, yaitu ibadah kepada Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh perintah Allah
itu semua lari dan menuju kepada ibadah kepada Allah. Diturunkannya kitab suci yang begitu banyak pun muaranya adalah memerintahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun nanti mengerucut ke dalam firman Allah dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat yang ada dua kalimat di dalamnya, dua jumlah di dalamnya, itu inti daripada semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab suci bahkan lebih, itu terringkas, terangkum dalam tiga kitab utama. Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Kemudian dari tiga kitab ini, seluruh syariatnya, perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya terangkum pada Al-Quranul Karim. Dan seluruh kandungan Al-Quran, makna-makna Al-Quran, semua kalau kita tarik lebih global lagi, mengerucut kepada apa yang dikandung oleh surat Al-Fatihah. Di Al-Quran yang segitu banyak, itu kalau kita ringkas, kita simpulkan seluruh kandungannya, seluruh maknanya, bisa kita fahami secara global di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dalam surat Al-Fatihah, itu pun kandungannya banyak. Kalau kita ingin menyimpulkan kembali inti kandungannya, itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sungguh satu ayat yang sangat agung. Satu ayat yang terdiri dari dua kalimat bisa mengandung seluruh makna dan kandungan yang ada dalam Al-Fatihah. Seluruh ayat dalam Al-Fatihah menjabarkan, mengandung apa yang diterangkan di dalam seluruh isi dan kandungan Al-Quranul Karim. Dan demikian seterusnya. Maka tentunya kita perlu memahami akan makna ayat ini sebelum nanti kita membahas akan ibadah mana yang paling afdal yang harus kita kerjakan, terkhusus kita hidup di zaman yang banyak fitnah seperti ini. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mengandung dua hal pokok. Hal yang pertama adalah menerangkan akan hak-haknya Allah. Dan perkara kedua menjelaskan akan haknya makhluk. Haknya Allah atau kewajiban makhluk ada pada potongan yang pertama, kalimat yang pertama, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu. Kalimat pertama ini dalam ayat ini menunjukkan akan hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Adapun kalimat yang kedua yaitu pada firman Allah, Iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan, ini mengandung penjelasan, penjabaran akan hak-haknya manusia. Yaitu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kewajiban kita atau hanya Allah untuk diibadai. Dan yang kedua adalah haknya kita untuk mendapatkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah sendiri di dalam ayat ini, kita katakan bahwa ibadah itu harus menggabungkan dua hal utama. Baru bisa disebut itu ibadah. Menggabungkan antara ghayatul hub
dan ghayatut tadallul. Ibadah dikatakan ibadah manakala menggabungkan dua hal utama, yaitu ghayatul hub, kecintaan yang tinggi, puncaknya kecintaan. Kemudian ghayatut tadallul, ketundukan, kerendahan kita yang sangat sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah dikatakan ibadah kalau mengandung dua hal pokok ini. Harus menggabungkan antara cinta dan ketundukan. Karena seringkali orang mungkin cinta dia, senang dia, namun tidak diiringi oleh ketundukan, dan itu bukan ibadah. Orang terkadang cinta kepada saudara dia, kerabat dia, atau menyenangi sesuatu perkara, namun dia nggak tunduk, nggak taat, maka itu bukanlah ibadah. Demikian juga terkadang orang tunduk, taat dia, namun tidak cinta. Maka ibadah dikatakan ibadah yang hakiki manakala mampu menggabungkan dua hal utama. Ghayatul hub, kecintaan yang tinggi, dan ghayatut tadallul, ketundukan, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali para atau orang Arab mengatakan tariqun mu'abbad, jalan itu ditundukkan, ditaklukkan. Mu'abbad dari kata ibadah, berarti ibadah harus ada ketundukan dari dalam diri kita. Itulah arti dari potongan yang pertama, kalimat yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau lah ya Allah saya beribadah. Berarti hanya kepada Allah lah kita memberikan cinta kita dan ketundukan kita. Kita sholat dikatakan ibadah manakala kita mencintai itu sholat dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat yang kedua firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin terwujud kalau di dalam diri kita belum ada dua perkara. Tidak mungkin kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala dua hal ini belum terwujud, yaitu as-siqqatu billah, yakin, percaya, iman kepada Allah. Wal-i'timadu alaihi, dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan butuhnya kita kepada Allah. Kita fakir, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala dua ini terwujud dalam diri kita, as-siqqatu billah, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah ada, kemudian i'timad, bersandar kita kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah tempatnya, satu-satunya tempat kita bisa bersandar, meminta pertolongan, meminta bantuan, maka akan bisa terwujud nasta'in atau isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seringkali kita dapatkan dalam lingkungan kita, keseharian kita, orang percaya. Percaya kepada seseorang, dia Masya Allah dipercaya, amanah dia. Namun dia pun tidak butuh kepadanya. Atau sebaliknya kadang orang butuh, bersandar, mungkin dia kaya, dia sangat fakir atau miskin, membutuhkan uluran tangan dari dia, dia bersandar kepada bantuan dia. Namun belum tentu percaya, karena mungkin akhlaknya yang kurang dan lain sebagainya. Maka belum tentu dia minta bantuan kepada dia juga. Maka seseorang akan bisa isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah kalau sudah mampu menggabungkan dua hal. As-siqatu billah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun bersandar kepada Allah, merasakan dirinya hina, lemah, kecil, fakir, dhaif, dan sangat-sangat membutuhkan
bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, maka masih di dalam menjabarkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk lebih menegaskan kembali bahwa kewajiban kita itu beribadah kepada Allah. Jadi saya terangkan di awal bahwa seluruh perintah Allah, Allah menurunkan kitab-kitab sucinya, menurunkan para rasul dengan ratusan kitab suci terangkum dalam kitab suci yang besar, At-Taurat, Injil, dan Al-Quran. Taurat, Injil, dan Al-Quran semuanya terangkum dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri terangkum dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kandungan utamanya ada pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, bahwa ibadah itu merupakan tujuan yang utama. Tujuan utama Allah menciptakan kita. Tujuan keberadaan kita di muka bumi ini. Tujuan Allah mengutus para rasulnya. Tujuan Allah memberikan berbagai macam bentuk peringatan adalah untuk mewujudkan al-ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kembali Allah mengingatkan kita. Setelah kita menyadari bahwa tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun Allah pun mengingatkan dengan menyebutkan iyyaka na'bud. Kalimat ini disebutkan yang pertama ibadah dulu. Baru yang kedua wa iyyaka nasta'in. Apa rahasianya? Apa kandungannya? Ini merupakan penyebutan, mendahulukan penyebutan tujuan daripada sarana. Yang pertama, iyyaka na'bud itu tujuan. Wa iyyaka nasta'inu itu adalah wasilah, sarana, cara, perantara untuk mewujudkan perkara yang pertama. Maka bisa kita fahami kita tidak akan mungkin mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mampu mewujudkan kalimat pertama, iyyaka na'budu, kalau tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu mewujudkan ibadah lillahi wahdah kalau kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah membimbing kita, kalau Allah memberikan taufiknya kepada kita, kalau Allah memberikan hidayahnya kepada kita, maka Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Sungguh satu ayat yang agung yang layak untuk kita tadabburi, kita baca berulang-ulang, kita fahami akan maknanya. Kemudian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, dalam mewujudkan yang pertama ibadah lillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak jalan yang ditempuh oleh manusia. Mereka yang faham akan ibadah itu tujuan utama. Mereka yang telah memahami bahwa ibadah merupakan tujuan utama dia ada di muka bumi ini, tujuan Allah menciptakan dirinya, maka orang pun berbondong-bondong ingin beribadah kepada Allah. Itu satu hal kebaikan. Mereka mulai menempuh perjalanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita dapatkan ada beberapa kelompok di dalam mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok pertama kita dapatkan mereka yang memahami bahwa ibadah yang paling bermanfaat dan ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang paling berat dan sulit bagi dirinya. Semakin ibadah itu berat,
sulit diwujudkan, harus betul-betul membutuhkan perjuangan mengalahkan hawa nafsu, membutuhkan perjuangan yang besar, modal yang banyak, maka itulah ibadah yang paling afdal. Karena mereka memahami bahwa ibadah yang paling sulit itu berarti ibadah yang sangat jauh dari hawa nafsu. Dan menaklukkan hawa nafsu bukan suatu perkara yang sepele. Sehingga pahala dari sebuah ibadah bergantung kepada tingkatan kesulitan ibadah tersebut. Ini kelompok pertama. Dalam berusaha mewujudkan iyyaka na'bud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwa ibadah yang paling afdal, paling bermanfaat, yang paling berat, paling sulit. Kelompok yang kedua, mereka yang mengatakan dan meyakini bahwa ibadah yang paling bermanfaat dan paling afdal adalah ibadah yang jauh dari dunia. Orang yang mampu zuhud, orang yang mampu betul-betul menganggap dunia itu rendah, hina, tidak bermanfaat sama sekali. Orang yang menganggap bahwa dunia betul-betul tidak berharga, maka tidak perlu mencari dunia. Semakin jauh dari dunia, semakin zuhud dia, berarti ibadah yang dia lakukan semakin afdal dan anfa'. Semakin bagus, mulia, utama, dan paling bermanfaat. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, mereka yang meyakini bahwa ibadah yang paling afdal, paling bermanfaat adalah ibadah yang manfaatnya luas. Yang manfaatnya tidak kembali kepada diri dia sendiri, namun lebih banyak kembali kepada orang lain. Seperti membantu fakir, miskin, bersedekah, memberi zakat di situ, membantu anak yatim, menolong mereka wanita-wanita yang lemah, yang janda, dibantu mereka, anak-anak mereka untuk biaya sekolah dan lain sebagainya. Membantu dengan harta maupun manfaat lain, tidak harus dengan materi. Ini kelompok yang ketiga, yang meyakini bahwa ibadah yang paling afdal adalah yang paling besar manfaatnya untuk orang lain, bukan hanya untuk diri dia sendiri. Kalau kita perhatikan ketika kelompok ini, maka nanti kita akan dapatkan orang-orang ini punya kelebihan di satu sisi, di sisi lain pun dia banyak kekurangannya. Bagi mereka yang meyakini bahwa ibadah itu yang paling afdal, yang paling berat, dia cari yang besar, berat. Namun terkadang perkara ibadah yang ringan, yang kecil pun dia kesampingkan, dia lupakan. Yang terkadang justru amalan yang dipandang ringan tadi justru lebih gede, besar pahalanya. Karena keyakinan dia bahwa ibadah yang paling afdal, yang paling berat. Demikian juga kelompok yang kedua yang meyakini bahwa ibadah yang paling afdal adalah yang paling jauh dari dunia, maka dia akan terlewatkan dari sedekah, dari zakat dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang membutuhkan dunia. Demikian pula ibadah yang ketiga, yang menganggap bahwa ibadah paling afdol, yang paling gede manfaatnya untuk orang lain, kadang-kadang dirinya dia sepelekan. Salat terkadang tidak terjaga. Salat-salat rawatib sunnah, puasa-puasa sunnah pun terkadang tidak terjaga. Karena tekad dia, niat dia, tujuan dia
yang ada dalam benak dia bagaimana mampu mengerjakan ibadah-ibadah yang manfaatnya lebih besar untuk masyarakat luas. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, 3 kelompok ini saya katakan abdun muqayyad. Hamba yang terbatasi. Ibadah karena kondisi tertentu. Ibadah-ibadah yang masih terbatasi dengan hal-hal tertentu yang tidak bisa luas. Maka yang paling betul adalah kelompok yang keempat. Yaitu mereka yang meyakini bahwa afdal ibadah itu, ibadah yang paling afdal, paling bermanfaat, menjalankan ibadah yang Allah ridhai di setiap saat, setiap waktu sesuai jenis ibadah yang disyariatkan di waktu itu. Jadi itulah yang benar. Ini abdun mutlak. Dia betul-betul hambanya Allah. Dia betul-betul bisa mewujudkan kalimat pertama dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan sempurna. Karena ibadah dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia mengerjakan seluruh perkara, perintah, dikerjakan maupun larangan dia tinggalkan dalam setiap waktu. Yang penting bisa melahirkan keridhaan Allah, mengerjakan perbuatan yang memang disyariatkan di waktu tersebut. Itulah afdalul ibadah. Itulah anfa'ul ibadah. Sebagai contoh misalnya ketika dalam posisi sedang jihad misalnya. Waktu jihad kita katakan ibadah yang paling afdal saat jihad adalah jihad. Bagaimana dia melawan musuh. Meskipun terkadang menyebabkan dirinya meninggalkan ibadah-ibadah sunnah lain seperti sholat sunnah. Ini ibadah yang paling afdal saat jihad, jihad. Meskipun terkadang dia harus meninggalkan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Contoh lain, tatkala kita di rumah kedatangan tamu, maka ibadah yang paling afdal saat itu ada tamu adalah bagaimana kita memuliakan tamu, menyambut tamu, menghormati tamu. Meskipun harus meninggalkan wirid kita, kita sedang baca Al-Quran misalnya, datang tamu, maka membaca Al-Quran ibadah, menghormati tamu ibadah. Namun saat itu ibadah yang paling afdal adalah menyambut dan menghormati tamu. Bukan membaca Al-Quranul Karim yang tentunya tidak kita ragukan akan keutamaan, kedudukan dan pentingnya membaca atau beribadah membaca Al-Quranul Karim. Bahkan terkadang dia sedang bercengkrama dengan keluarga, menunaikan hak-hak keluarga. Ketika ada tamu, maka ibadah yang paling afdal saat itu menyambut tamu dia, memuliakan tamu. Itu arti dari kelompok yang keempat. Bahwa ibadah yang paling afdal mengerjakan ibadah yang Allah ridhai pas sesuai dengan waktunya. Contoh lain misalnya ketika sedang mengajar. Datang seseorang yang bertanya, atau santri kita datang kepada kita, maka ibadah yang paling afdal saat itu mengajari orang yang belum tahu, orang yang jahil tadi. Bagaimana kita menyambut dia dengan semangat, dengan antusias, kita terangkan apa yang memang menjadi pertanyaan dia, menjelaskan yang belum dia fahami, mengajarkan apa yang belum dia ketahui. Itu ibadah yang paling anfa dan afdal. Meskipun tadi terkadang harus menunda sholat sunnah atau bahkan sampai meninggalkan sholat sunnah.
Demikian juga ketika waktu sahur, waktu pagi, maka ibadah yang paling afdal di waktu sahur adalah memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar. Itu ibadah yang paling afdal di saat itu. Kemudian juga contoh lain misalnya ibadah ketika azan. Sedang kita membaca Al-Quran, mendengarkan azan. Mana lebih afdal? Kita katakan afdal bagi kamu yang sedang mendengar azan adalah menjawab dan mengikuti suara muadzin. Meskipun harus meninggalkan bacaan Al-Quran kita. Karena itu ibadah yang paling afdal, paling anfa di situ. Demikian juga kalau misalnya datang waktu sholat, maka ibadah yang paling afdal ketika waktu sholat sudah tiba, bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan sholat dengan sesempurna mungkin. Menyempurnakan wudhu, menjalankan sholat di awal waktu, memenuhi dan menyempurnakan rukun, syarat, rukun, wajib maupun sunnah-sunnahnya. Kemudian menghadirkan hati kita, menghadirkan kekhusyuan saat sholat, betul-betul menyadari dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu dia pun mengerjakan di masjid. Masjid yang jami' lebih afdal, kecuali kondisi-kondisi tertentu lainnya yang menghendaki dia harus sholat di masjid-masjid yang kecil karena dia dibutuhkan di situ, imam di situ. Kalau tidak ada dia maka tidak mungkin terwujud sholat berjamaah di situ misalnya. Maka afdal bagi dia di masjid yang kecil. Tapi kalau keberadaan dia sama saja di jauh maupun dekat, yang kecil maupun jauh, maka di masjid jami' itu lebih utama baginya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, maka banyak ibadah yang paling afdal sesuai waktunya. Tatkala tiba waktu membaca Al-Quran, maka tentunya ibadah yang paling afdal saat membaca Al-Quran, bagaimana kita mampu membaca dalam kondisi paling sempurna, berwudu, bersuci. Kemudian mampu mentadabburi, mampu memahami arti dan mentadabburinya, lalu berusaha untuk mengamalkan akan kandungan ayat-ayat yang sedang kita baca. Demikian juga tatkala kita dapatkan saudara kita sedang sakit, maka ibadah yang paling afdal saat itu adalah menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Atau ketika ada yang meninggal, maka ibadah yang paling afdal kita takziah, kita mengantarkan jenazahnya, kita menyolati, mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Kemudian juga kondisi yang sedang kita alami sekarang ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul sedang menguji kita dengan adanya virus corona ini. Maka kita pun harus mengenal dan mengetahui ibadah yang paling afdal itu apa. Ibadah yang paling bermanfaat itu apa? Ibadah yang paling afdal saat mendapatkan musibah, wabak, hal pertama kali adalah kita harus mampu untuk sabar. Ini ibadah yang paling afdal. Pertama kali
kita harus mampu bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Dan yang kedua, kita harus mampu untuk meningkatkan taubat kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah turun musibah, ma nazzalal waba'u illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah turun wabah, musibah, bencana melainkan karena dosa, dan tidak mungkin diangkat suatu wabah melainkan karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang paling afdal yang kedua adalah kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah dia sholat di rumah atau di masjid, ya tentunya kembali kepada kondisi masing-masing daerah. Daerah yang memang sudah dikatakan zona merah atau memang rawan, banyak yang sudah positif namun tidak diketahui, dikhawatirkan akan penyebarannya yang tidak terbendung nanti, maka alhamdulillah rukhsah kita mendapatkan keringanan untuk salat di rumah. Namun bukan berarti seringkali tatkala kita mendapatkan keringanan salat di rumah, justru ujian kita dimulai di situ. Sanggupkah kita mengerjakan di awal waktu sebagaimana tatkala kita pergi ke masjid? Sanggupkah kita mengawalinya dengan solat sunnah sebagaimana kita ketika mengerjakan solat 5 waktu ke masjid? Sanggupkah kita mempertahankan zikir sebagaimana tatkala kita pergi ke masjid menjalankan solat? Sanggupkah kita, mampukah kita untuk menjaga solat rawatib, qabliyah maupun ba'diyah, solat fardu sebagaimana tatkala kita pergi ke masjid? Itu ujian kita. Di situ akan terlihat ketakwaan dan keimanan kita. Dulu, selama ini, kita ke masjid untuk siapa? Sudahkah kita ikhlas ataukah belum? Selama ini kita menjalankan sholat ke masjid dengan di shop pertama, di awal waktu, mengawali dengan sholat tahiyatul masjid, kemudian dengan sholat sunnah rawatib sebelum fardu maupun setelahnya. Namun setelah sebagian orang yang terhalang untuk sholat di masjid sekarang ini, mampukah kita jaga itu semua? Itulah ibadah yang paling anfa, yang paling afdal tatkala sedang mendapatkan musibah seperti zaman sekarang ini. Ikhwati fillah rahimaniyallahu wa iyyakum. Maka itu ringkasnya bahwa ibadah yang paling afdal adalah mengerjakan ibadah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah sesuai waktunya. Dengan demikian nanti kita berupaya untuk bisa mewujudkan firman Allah, yaitu dalam Al-Fatihah, iyyaka na'bud. Kemudian tidak lupa kalimat yang kedua, agar kita mampu mewujudkan iyyaka na'budu, ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka harus iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah tujuan, ghayah, harapan kita, cita-cita kita. Dan iyyaka nasta'in merupakan wasilah, sarana, cara. Tidak mungkin kita mewujudkan yang pertama kalau cara yang kedua, ya cara dalam kalimat yang kedua dalam iyyaka nasta'in tidak kita wujudkan. Menunjukkan akan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fakirnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nantinya tidak sombong, tidak terlenakan akan amalan kita, akan iman yang ada dalam hati kita. Ikhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Ma'asyal muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
yang pada intinya adalah mentadabburi firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan tetap memohon kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mampu beribadah di zaman fitnah. Apapun kondisinya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dituntun, diberikan taufik untuk terus beribadah dan beribadah, tentunya ibadah yang kita harapkan dibangun di atas ilmu. Ibadah yang dibangun di atas niat yang baik, al-qasdu, niat tujuan yang baik, dorongan yang baik, serta dengan ilmu yang baik. Dua hal yang harus terpenuhi. Ilmu yang sahih, ilmu yang baik, yang akan mendorong kita untuk beribadah dengan benar. Kemudian qasdu, tujuan, niat yang baik, yang akan mendorong kita untuk beribadah karena ikhlas, tulus, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dua hal ini, maka seseorang akan bisa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia faham dengan tujuan ibadah hanya untuk Allah, apapun kondisinya, baik harus sholat di rumah ataupun di masjid, dia sadar tujuannya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Demikian, semoga Allah membimbing kita semua, dan sallallahu wasallam ala Muhammad. Wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.